Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita bersyukur karena kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Kasih-Nya dinyatakan dalam segala aspek kehidupan kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami, dan kami boleh bangun di pagi ini dengan kekuatan baru, semua karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Tertulis demikian: takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara dikasihi Tuhan, seorang profesor dari Belanda suatu kali mengajukan sebuah pertanyaan kepada sebuah komputer yang diisi dengan sebuah program untuk menjawab berbagai pertanyaan. Sang profesor menyampaikan pertanyaannya kepada program komputer itu. Saya punya 2 jam tangan mekanik. Jam yang pertama rusak dan jarumnya sama sekali tidak bergerak. Sedangkan jam yang kedua bergerak, tapi terlambat 1 menit dalam setiap 24 jam. Jam tangan mana yang harus saya pilih di antara 2 buah jam tangan itu? Dengan segera program komputer itu menjawab, pilih jam tangan yang pertama yang rusak, karena jam itu akan menunjukkan angka jam yang tepat sebanyak 2 kali dalam 24 jam. Sedangkan jam yang kedua menunjukkan angka jam yang tepat 1 kali dalam 120 tahun. Kalau kita perhatikan saudara, betapa mencengangkan perkembangan teknologi komputer yang berkembang hingga saat ini. Kecepatan, kepandaian, dan keakuratannya begitu hebat dan membuat kagum. Bahkan kecerdasan artifisial komputer yang terus dikembangkan sekarang ini menunjukkan hal-hal yang sangat luar biasa, walaupun di sisi lain juga menakutkan karena menjadi sesuatu yang mengancam, sebab kecerdasan buatan ini dapat berpikir sendiri. Kita bisa kagum dengan kehebatan dan keluarbiasaan komputer dan berbagai program berbasis komputer yang ada saat ini. Tapi kembali kita mengingat ada satu perkara, bahwa hikmat dan pengetahuan yang terutama dan yang terpenting dalam hidup kita adalah berasal dari Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hikmatnya untuk melangkah dalam kehidupan ini. Dalam Amsal 1 ayat 7 ini tertulis, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini berisi peringatan terhadap kebodohan dan daya pikat dari perilaku yang berdosa. Kalau kita hidup dalam dosa, itu namanya bodoh, saudara. Dan konteks ayat ini berbicara tentang nasihat kepada anak-anak agar menghormati dan mentaati ajaran yang disampaikan oleh orang tua, terlebih khusus orang tua yang hidup dalam takut akan Tuhan. Dan ajaran yang disampaikan orang tua yang demikian tentu adalah firman Tuhan yang mendidik setiap orang dalam kebenarannya. Orang tua yang takut akan Tuhan pasti akan mengajar dan membimbing agar anak-anaknya hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Inti dari ayat ini berbicara kepada kita semua agar kita hidup dalam takut akan Tuhan. Bukan takut dalam artian secara harafiah takut, tapi dalam arti bahwa kita mengasihi dan mentaati Tuhan dengan segenap hati kita. Dan ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan memperoleh hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan. Takut akan Tuhan akan membawa kita pada kehidupan, baik di bumi ini dan juga terutama dalam kekekalan. Amsal 14 ayat 27 berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ini bukan hanya berbicara tentang maut secara fisik, saudara, tapi maut yang kekal, yaitu kebinasaan di dalam neraka. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan,
percaya kepadanya, dan mengasihi Tuhan dalam hidup kita, maka kita mengalami kehidupan yang kekal, sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh saja kagum dengan berbagai kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Entah itu yang ada di handphone kita, di komputer, atau di berbagai peralatan lainnya yang serba terkomputerisasi. Tapi jangan lupakan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala hikmat dan pengetahuan. Semua produk teknologi yang ada, termasuk komputer, itu adalah produk yang dihasilkan karena campur tangan Tuhan, karena hikmat yang Tuhan berikan. Karena itu jangan kita lupakan Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kita hendaknya tunduk dan taat. Terkadang pengetahuan dunia ini membuat orang lupa pada Tuhan. Tapi kita yang sungguh percaya dan mengasihinya, mari jangan pernah lupakan Dia. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan hidup menuruti perintah-Nya. Ada hikmat dan pengetahuan serta tuntunan yang akan diberikan Tuhan kepada setiap kita yang senantiasa taat dan setia. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami semua untuk hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, setia dalam iman kami kepadamu, tidak terkontaminasi dengan berbagai hal dari dunia ini, tapi kami sungguh-sungguh murni, percaya, beriman kepadamu Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Roh Kudus, dan tuntun kami agar kami selalu ada dalam jalan kebenaran firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami Tuhan agar semua yang kami kerjakan menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Kami kembali berdoa untuk yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati saudara-saudara kami di Papua yang sudah mengalami gempa berkali-kali hingga saat ini, agar Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian, dan sukacita, dan Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Tuhan selalu memegang kami dan memimpin kami masuk dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.